tidak memiliki tujuan, maka dia akan menghabiskan waktu tanpa ada tujuan, ya. Sekalipun orang itu berada di dalam rumah yang mewah, maka dia kalau tidak punya tujuan, dia akan terasa hambar. Masing-masing kita punya keluarga. Kalau sebuah keluarga tidak punya tujuan, maka sekalipun berada di rumah yang besar, maka keluarga itu akan terasa hambar. Jamaah, fenomena anak-anak ataupun keluarga yang menghabiskan waktu mereka sia-sia itu adalah, ya, tanda bahwasanya orang tersebut atau keluarga tersebut lupa atau tidak memiliki tujuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita ingat sebuah ayat di surat Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Di sini kami ingin meletakkan sebuah tujuan agar kita menjadi mulia. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Jamaah, sebagai seorang muslim, ayat di surat Muhammad ini layak untuk kita jadikan, ya, sebuah panduan dalam kehidupan kita, yaitu menolong agama Allah. Dalam kondisi apapun, dimanapun, siapapun kita, kalau kita menolong agama Allah, insya Allah kita akan memiliki tujuan yang jelas dan menjadi mulia. Contoh kecil, orang kalau tidak punya tujuan yang jelas, dia menaiki mobil yang paling mewah sekalipun, keliling-keliling kota Semarang, maka dia akan terasa bosan. Sekalipun naik motor yang paling mewah keliling-keliling kota Semarang tanpa ada tujuan, dia akan cepat bosan. Tapi kalau orang memiliki tujuan yang jelas, sekalipun dia menggunakan motor yang mungkin tidak ada platnya, tidak ada lampunya, atau, ya, motornya, ya, butut sekali, maka ketika tujuannya jelas, contohnya mungkin dia ada acara untuk akad nikah, maka dia akan berusaha bagaimana mendatangi tempat tersebut, walaupun hujan, walaupun bensinnya habis, walaupun bannya bocor, sekuat tenaga dia akan menuju ke arah tempat tujuan. Jamaah, kalau engkau menolong agama Allah, di ayat ini ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di dengan 3 hal. Yang pertama, iqamatuddin, menegakkan agama Allah, menolong agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Panjenengan hadir di sini, ini termasuk bagian daripada menegakkan agama Allah. Panjenengan akan lebih mulia daripada orang yang tidak hadir di sini ketika panggilan sholat. Yang kedua adalah dakwatu ilaihi, mendakwahkan agama Allah. Dan panjenengan agak lebih mulia lagi kalau panjenengan mulai ngajak-ngajak tetangga ataupun kawan-kawan di kantor, ayo sholat, ayo sholat. Maka itu tingkatan kemuliaan yang lebih tinggi lagi, tidak hanya soleh untuk diri sendiri. Yang ketiga, Imam As-Sa'di, yaitu al-jihadu ala aduwillah, a'daillah, berjihad melawan musuh-musuh Allah. Dalam hidup ini, ya, seseorang harus memiliki semangat jihad. Apa itu semangat jihad? Semangat jihad ini secara bahasa adalah bersungguh-sungguh. Bisa diwakili oleh kisah ini, seorang ibu, dia memiliki beberapa anak, sedangkan suaminya tidak memiliki pekerjaan yang cukup untuk membiayai sekolah mereka. Maka ibu ini bangun jam 2, mulai diaduknya adonan itu, lalu digorengnya di atas wajan, ditatanya, jualannya. Pagi-pagi dia sudah berangkat ke pasar dan dia jual sampai siang hari. Nanti siang hari dia belanja. Kesungguhan seperti itulah makna secara bahasa jihad, sungguh-sungguh. Seorang anak tahu ibunya susah, lalu dia di sekolah dia belajar dengan serius, ya, dia kerjakan PR dengan baik, dia belajar gunakan waktu malam buka buku, dan walaupun dia ranking 10 misalkan, tapi karena dia sungguh-sungguh, maka dia menjadi mulia. Begitulah kiranya makna jihad secara bahasa, yaitu sungguh-sungguh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Imam Ibnul Qayyim berikan urutan jihad ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri atau jihadun nafs.
seseorang harus lepas dari diri sendiri. Tidak melulu jihad itu bertakbir kemudian maju ke medan perang, bukan. Tidak sesempit itu. Tapi dimulai dari diri sendiri, jamaah. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan, faktor luar. Yang ketiga baru jihad melawan orang-orang kafir. Yang keempat baru berjihad melawan orang-orang fasik munafik yang ada di dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Mungkin kita belum sampai ke faktor luar, atau bahkan mungkin kita belum sampai ada faktor setan. Kita sendiri belum lepas dari diri kita sendiri. Jihadun nafas dibagi menjadi 4 bagian. Bersungguh-sungguh, yang pertama adalah bersungguh-sungguh melawan ketidaktahuan kita terhadap agama ini. Ternyata jamaah rahimakumullah, kita ini belum menjadi orang yang mulia. Karena apa? Karena kita sendiri belum paham dengan agama kita, ya. Orang lain malah lebih paham. Anak-anak kita malah lebih paham dengan agama ini. Mereka menjadi mulia. Anak-anak itu hafalannya lebih banyak. Mereka menjadi mulia. Nah, maka jihad yang pertama, kesungguhan pertama adalah bersungguh-sungguh melawan kebodohan kita terhadap agama ini. Bagaimana caranya? Dengan belajar. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kajian taklim, halaqah ilmu dan lain sebagainya. Yang kedua, kesungguhan yang kedua adalah bersungguh-sungguh mengamalkannya. Sekarang susah sekali orang untuk bisa mengamalkan. Karena apa? Karena dia mendapatkan ilmu langsung banyak. Di informasi dari YouTube banyak sekali, ya, tahu banyak hal, 1, 2, 3 dia ngerti banyak. Tapi untuk melaksanakannya dia susah. Karena apa? Terlalu banyak yang dia tahu. Jadi dalam belajar itu ada urutannya. Ada urutan tadarruj. Khamr itu dilarang, tidak langsung haram semuanya, tapi ada urutannya. Jangan minum khamr ketika sholat, kemudian jangan minum khamr secara keseluruhannya, dan lain sebagainya. Jadi jamaah rahimakumullah, perlu kesungguhan bagi kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Yang kedua, jihad melawan kemalasan untuk beramal. Yang ketiga adalah berjihad untuk mendakwahkannya. Setelah kita tahu, setelah kita amalkan, tentu tidak boleh kita hanya soleh untuk diri sendiri. Ajak orang lain agar tahu juga, ajak orang lain agar beramal. Yang ketiga, melawan kemalasan kita untuk mendakwahkan kepada orang lain, ketakutan kita kepada mendakwahkan kepada orang lain. Yang keempat adalah bersungguh-sungguh untuk bersabar agar tetap tiga-tiganya ini kita kerjakan. Sungguh-sungguh bersabar tetap belajar, sungguh-sungguh bersabar tetap berdakwah, ya, beramal, sungguh-sungguh bersabar agar tetap berdakwah. Kalau keempat-empatnya ini orang mengerjakan, maka dia termasuk kategori Rabbani, orang-orang yang Rabbani. Orang-orang Rabbani itu apa? Kalau dilihat kita nyaman, enak, ya, kemudian dia agamis, kita percaya dengan orang ini. Mau dititipin harta berapapun kita yakin dia amanah. Dan orang Rabbani ini masya Allah, ya, dibutuhkan sekali, ya, di setiap zaman. Rabbani itu ditafsirkan oleh Imam Bukhari dengan orang yang tadarruj, orang yang urut, orang yang dia tertib, ya, dalam segala sesuatunya, dan juga orang yang urut dalam ketika dia belajar, mengamalkan, mendakwahkan, dan bersabar. Baru yang faktor ini selesai, baru kita melawan faktor X kedua, yaitu setan. Jamaah rahimakumullah, kadang-kadang kita ya menyalahkan setan, padahal kita sendiri belum selesai dengan hawa nafsu kita sendiri, ya. Faktor kedua adalah melawan setan. Setan itu menggoda dengan apa? Dengan dua hal, dengan syubhat dan juga dengan syahwat. Dengan syubhat, setan akan memasukkan pikiran-pikiran yang macam-macam, ragu-ragu. Masa sih jenggot itu sunnah? Wah, nggak keren, dia potong jenggotnya. Masa sih celana cingkrang itu ini dan itu? Wah, dia panjangkan dan lain sebagainya. Dia mulai ragu-ragu dengan sunnah-sunnah, bahkan dia mulai ragu dengan kewajiban, ragu dengan Nabi SAW. Dihembuskan syubhat. Oh, Nabi Muhammad itu menikahi anak 9 tahun. Oh ya begitu ya, kejam sekali ya. Oh, dia poligami 9 istrinya. Oh begitu ya. Mulai ragu-ragu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu endingnya dia ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu bagaimana? Oh, Allah itu
banyak macamnya orang-orang itu, setan-setan itu menggoda iman seseorang agar keluar dari Islam. Selain syubhat, setan yang kedua menghembuskan dengan syahwat. Syahwat itu apa? Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Yang pertama adalah syahwat terhadap wanita, dan banyak syahwat lain terhadap makanan, terhadap kedudukan dan sebagainya. Maka syahwat bukan dihentikan, bukan dipotong, bukan dihancurkan, tapi diatur. Para ulama mengatakan nafsaka in a'zastaha adlaltaha wa in adlaltaha a'zastaka. Nafsumu itu, syahwatmu itu, ketika engkau berhasil merendahkannya, dia akan meninggikanmu. Ketika engkau meninggikan dia, dia akan merendahkanmu. Contoh kecil makan saja. Ketika kita meninggikan atau mengumbar nafsu makan kita, menumpuk itu ya, gunung selamat itu di atas piring ya, menumpuk, dilihat orang lain, muruah kita akan direndahkan. Tapi ketika kita makan dengan adab yang baik dan lain sebagainya, maka kita akan dimuliakan. Begitu kiranya contoh kecil daripada seseorang ketika merendahkan syahwatnya, dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggikan syahwatnya, dia akan direndahkan serendah-rendahnya. Baru faktor yang ketiga, melawan orang kafir, berjihad. Ini harus ada ilmunya, tidak sembarangan membunuh orang, tidak sembarangan meledakkan sesuatu, tidak sembarangan berjihad melawan orang kafir. Harus ada perintah dari Amirul Mukminin, harus ada perintah yang jelas, musuhnya jelas, dan ada adab-adabnya. Adabnya bagaimana? Pohon tidak boleh ditebang, rumah tidak boleh dihancurkan, anak-anak tidak boleh dibunuh, wanita tidak boleh dibunuh, dan banyak sekali kategori-kategori dalam berjihad fi sabilillah. Yang keempat, baru melawan musuh dalam selimut. Bagaimana melawan orang-orang kafir? Dengan lisan, dengan hati, dengan tangan, dengan pedang. Tapi ketika melawan orang-orang munafik sendiri, orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat di kita, tidak dengan pedang jamaah, tapi dengan lisan, dengan nasihat, dengan ajakan, dengan hati, dengan doa. Maka itulah jamaah rahmatullah, ketika seseorang terus-menerus dalam hidupnya melawan empat ini, dia akan menjadi mulia ya. Dia akan menjadi mulia. Dia berusaha melawan, berjihad melawan diri sendiri, hawa nafsunya, melawan setan, melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam ya, tidak berangkulan kepada mereka, dan juga berusaha mengajak, mendakwahi orang-orang ahli maksiat di sekitar kaum muslimin. Dia akan menjadi mulia. Sekalipun dia tidak punya apa-apa, tapi dia hidup dalam kondisi yang mulia. Kenapa? Karena dia orang yang sungguh-sungguh. Jamaah rahmatullah, sekalipun ibu gorengan yang tadi itu tidak memiliki rumah besar, tidak memiliki motor yang mewah, atau tidak memiliki kekayaan yang banyak, tapi kira-kira dengan kesungguhan dia mulia atau tidak, maka kita bisa menebak orang seperti ini lebih mulia. Ketika seseorang tidak punya kaki, tidak punya tangan, dan dia jualan koran, itu lebih mulia daripada ketika dia menadahkan tangan untuk meminta-minta kepada orang-orang. Jadi sebetulnya kesungguhan ini, jihad ini bisa kita terapkan dalam semua aspek kehidupan kita ya, entah itu belajar, bekerja, membantu orang tua, apapun yang kita lakukan, kalau dimiliki sifat jihad, kesungguhan, sungguh-sungguh berjuang, kita akan menjadi mulia. Seorang pelajar yang sungguh-sungguh, seorang karyawan yang sungguh-sungguh, seorang ayah yang sungguh-sungguh, seorang anak yang bersungguh-sungguh, seorang jamaah masjid yang sungguh-sungguh, seorang takmir masjid yang sungguh-sungguh, maka semuanya akan menjadi sebab kita hidup mulia. Jamaah rahmatullah, ketika kita hidup mulia, apapun kondisi kita, insya Allah nikmat. Di hadapan manusia nikmat, di hadapan tetangga nikmat, di hadapan orang tua nikmat, di hadapan Allah SWT adalah nikmat. Maka jamaah rahmatullah, milikilah tujuan dalam hidup kita, yaitu ya tujuan untuk berjihad dalam segala aspek kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita sudah memiliki semangat itu, Allah menjanjikan akan menguatkan langkah kaki kita dan menolong kita bagaimanapun kondisinya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga manfaat. Jazakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.